Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai yang dinamakan dengan overriding. Jadi, overriding ini adalah suatu cara untuk menggunakan metode yang ada pada kelas parent. Nah, metode ini dia memiliki nama yang sama dengan metode yang ada di kelas child-nya. Simpelnya akan saya tuliskan seperti ini. Nah, sebelum itu kita save as dulu file ini. Kita namakan dengan overriding.php. Nah, jadi overriding ini adalah suatu cara untuk menggunakan metode yang memiliki nama yang sama, di mana metode ini sebelumnya sudah ada di kelas parent-nya, lalu kelas child-nya juga memiliki nama yang sama, nama metode yang sama, dan dia ingin menggunakan metode yang ada di kelas parent-nya. Begini teman-teman. Nah, jadi kita kembali ke studi kasus yang sebelumnya. Jadi untuk cetak info ini kita akan hapus karena kita tidak lagi membutuhkan ini. Kita bisa hapus, kita save. Nah, sebelumnya kita udah buat seperti ini ya. Jadi kita nanti akan menggunakan si metode info lengkap ini, dan kita akan gunakan di sini. Jadi kita save dulu, lalu kita lihat dulu ya di web browser kita, localhost op pertemuan 5. Yang overriding ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemarin ini ada salah ya, harusnya tempe ya. Nah, ini tempe. Kita save, kita refresh. Nah, udah benar. Jadi kita nanti akan menghilangkan tipe ini. Jadi kan untuk motor atau kendaraan ini dia hanya punya parameter untuk ganti oli, tapi dia tidak punya jumlahnya. Sedangkan tempe ini dia memiliki parameter untuk jumlah dan tidak punya parameter untuk ganti oli. Nah, ini nanti kita akan hilangkan menggunakan si overriding ini. Nah, karena di sini kita punya yang berbeda ya, dan di sini kita akan menggunakan metode ini, info lengkap ini. Jadi kita akan ganti di sini. Kita samakan namanya jadi info lengkap seperti ini. Di sini juga info lengkap. Nah, lalu di sini kita ganti jadi info lengkap, dan ini juga menjadi info lengkap. Kita save dulu. Nah, lalu teman-teman bisa perhatikan di sini di bagian isi info lengkap ini, dia kan sudah menampilkan namanya, lalu membuatnya, tahun rilisnya sama harga. Nah, ini kita bisa ganti teman-teman. Kita tidak perlu lagi menuliskannya seperti ini. Nah, kita bisa gunakan si info lengkap ini. This info lengkap ini. Nah, kita tidak bisa melakukannya seperti ini karena apa? Dia akan memanggil si info lengkap ini. Jadi nanti akan berulang dan terjadi error ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita gunakan si keyword static. Seperti ini caranya.
Ini kita tutup dulu, lalu kita gabungkan. Nah, kita panggil parentnya, parentnya kan berarti yang si produk ini, lalu kita kasih titik 2. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu ini kita gabung juga, lalu kita mulai lagi untuk stringnya. Kita save, lalu kita lihat hasilnya. Nah, gak ada yang berubah ya, berarti tidak ada error, jadi ini berhasil. Nah, kita udah berhasil memanggil si metode info lengkap yang ada di kelas parentnya ini, kelas si produk ini. Nah, selanjutnya kita lakukan juga hal yang sama untuk ini. Kita hapus saja, lalu kita gabungkan dengan parent 2.2 info lengkap, lalu kita gabungkan seperti ini. Kita refresh. Nah, tidak ada permasalahan ya, berarti sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan properti ganti oli serta jumlah ini ke masing-masing kelas dari produk yang bersangkutan. Nah, jadi kita tidak perlu membuat lagi ganti oli dan jumlah ini, karena kelas produk ini kita nanti akan buat dia menjadi kelas yang general, seperti itu, kelas yang umum. Jadi untuk ganti oli ini kita hapus saja. Kita buat di kendaraan, karena dia memiliki untuk ganti oli. Kita kasih public $ganti oli. Seperti ini, kita save. Nah, lalu teman-teman perhatikan untuk di construct ini. Nah, kita juga bisa gunakan di kelas kendaraan ini. Jadi kan teman-teman sudah paham bahwasanya construct ini dia akan dijalankan pertama kali ketika suatu kelas itu diinstansiasi atau suatu objek dibuat ya. Jadi kita akan panggil public function construct seperti ini. Lalu kita kasih parameternya. Nah, di parameter ini kita kopikan saja ini nama sampai ke ganti oli ya, karena di kendaraan dia punya ganti oli seperti ini. Lalu di dalamnya kita akan isikan si ganti oli ini teman-teman. Nah, tapi di sini kan dia hanya membuat si defaultnya ya, jadi si construct di kelas kendaraan ini dia akan menimpa construct yang ada di sini. Nah, caranya kita panggil saja supaya ini nanti terisi sesuai dengan parameter yang kita masukkan di sini. Nah, ini kita isikan saja seperti ini. Kita panggil lagi parent 2.2 construct. Nah, ini kita isikan dengan nama. Jadi nama ini dia akan melakukan ini, nama diisi dengan nama, lalu pembuat, lalu tahun rilis, dan yang terakhir harga. Nah, selanjutnya ganti oli kita akan isi di sini di kelas kendaraan ini. Jadi kita tidak akan lagi mengisikannya di sini, tapi kita isikan secara khusus di kelas kendaraan ini. Jadi kita akan lakukan seperti ini, this ganti oli kita isikan dengan $ganti oli. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu untuk ganti olinya bisa kita hapus di sini. Nah, ini juga bisa kita hapus. Kita save. Nah, lalu kita lihat dulu ya. Kita refresh. Oh, beli sebanyak 0. Oh iya, kita belum melakukannya untuk makan ya, untuk makanannya ya, jadi kita lakukan dulu ya. Tapi untuk olinya tetap masih benar ya. Nah, jadi di sini
Ya, kenapa beli sebanyak 0? Karena di sini dia tidak membuat si ganti olinya ini. Lalu kita akan buat di makanannya ini. Kita kasih di sini public jumlah dolar jumlah. Lalu kita buat construct-nya public function construct. Ini kita isikan saja seperti ini. Kita isi dengan jumlah. Kopikan. Masukkan di sini. Lalu kita buat isinya. Yang kita panggil juga sama parent .2 construct. Lalu yang akan kita isi tetap satu namanya, lalu pembuatnya, lalu tahun rilisnya, lalu harganya. Nah, untuk jumlahnya kita isikan di sini. This jumlah kita isikan dengan dolar jumlah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa hapus saja ini ya, karena kita sudah nggak perlu lagi. Kita save. Nah, sekarang tipenya sudah kita nggak perlu lagi jenis ini, karena kita sudah memanggil kelas khusus, yakni kelas kendaraan dan makanan ini, yang mana dia mengekstensi kelas produk ini. Jenisnya kita hapus, jumlahnya juga kita hapus, ini 0. Nah, ini juga nggak perlu lagi. Kita save. Jumlah dan ganti oli kita hapus saja. Ini kita ganti titik koma. Save. Nah, ini udah nama, buat tahun rilis dan harga. Jadi untuk kelas produk ini dia akan menjadi sangat general ya, sangat umum. Lalu untuk hal yang khususnya, untuk produk-produknya kita lakukan di kelas terpisah, yakni kelas kendaraan, yang menjadikan dia sebagai kelas child dari kelas produk ini, atau dia mengextend fungsionalitas dari produk ini. Juga kelas makanan seperti itu. Nah, untuk tipenya dia akan otomatis masuk ke sini karena dia menginstansiasi kelas makanannya. Sudah, kita refresh dulu. Jangan lupa di save ya teman-teman. Nah, sudah muncul ya. Nah, dengan menggunakan overriding ini, otomatis kita membuatnya menjadi lebih simpel teman-teman, dan lebih rapi. Nah, sekian dulu video mengenai overriding ini. Jika ada yang dibingungkan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.